Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara pelatihan ilmiah terpublikasi, karya ilmiah terpublikasi ini, beasiswa mahasiswa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tetap tercurah dan mendapatkan curahan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada yang terhormat Bapak Imam Mahali selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus penyelenggara dari kegiatan kita pada pagi hingga mungkin siang sore nanti, dan kepada pemateri-pemateri yang lain dan juga kepada teman-teman semua penulis-penulis hebat. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya saya tadi sudah memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syafi'i, nanti akan menemani teman-teman semua untuk kegiatan kita. Kegiatan kita ini ya formal, non formal, informal lah ya. Artinya tetap kita berkegiatan dengan secara formal. Nanti kita tetap akan dengan aturan-aturan, namun kita menjalaninya ya secara slow, woles saja, santai saja. Oke. Nah, pertama teman-teman, bahwa saya ingin mengenalkan dulu bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan atau pelaksananya yang dilaksanakan oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk memberikan support system bagi mahasiswa-mahasiswa agar bisa menerbitkan artikelnya di jurnal ilmiah, di mana saat ini kalau kita ngomong tentang tentang reputasi akademik, maka tentu yang dilihat adalah karya ilmiahnya. Nah, untuk itu maka kemudian kegiatan ini dilakukan untuk memberikan support system bagi teman-teman bisa menulis ilmiah dengan baik dan benar, sehingga nanti secara akademik teman-teman memiliki reputasi yang baik. Oke, kemarin teman-teman sudah mengisi form ya, dan sudah mengupload artikelnya masing-masing, cukup lucu-lucu, cukup gemesin, ada yang nulisnya spasinya nggak jelas, mungkin beda word, karena beda word jadi agak rusak gitu ya. Ada yang kutipannya cuma 10, ada yang kutipannya cuma 5, tapi it's okay. Ada yang skripsi full di-upload, ada yang apa lagi ya, macam-macam lah. Ada yang ada yang berpuluh-puluh halaman, tapi it's okay. Setidaknya itu menunjukkan bahwa teman-teman itu siap untuk mengikuti kegiatan ini, menunjukkan bahwa teman-teman tidak berangkat dari ruang kosong terkait dunia karya jurnal, dunia artikel jurnal. Nah, teman-teman, nanti di kegiatan kita kali ini dimulai nanti rundownnya kira-kira kayak gini ya. Rundownnya memang tidak kita atur secara jam rigid ya, karena secara kalau dibuat jam rigid nanti juga ya tetap ada aturannya, artinya tetap ada alurnya, tapi nanti kita sesuaikan. Jadi yang pertama, materi pertama nanti untuk Pak Imam insya Allah nanti masih dalam perjalanan, beliau sepertinya masih ada kegiatan, tapi insya Allah nanti akan bergabung lah menyapa teman-teman. Untuk kegiatan kita yang pertama nanti kita akan belajar bersama terkait
pemanfaatan electronic resources, pemanfaatan electronic resources atau sumber-sumber belajar elektronik. Nanti kita akan belajar itu sumber-sumber belajar elektronik, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara downloadnya, bagaimana cara memahaminya. Intinya bagaimana kita mengakses dan mendapatkan sumber-sumber elektronik. Nah, itu kita akan belajar terkait e-resources. Selanjutnya nanti, nah setelah kita ini asumsinya ya, setelah teman-teman sudah bisa mengakses, mendownload, mendapatkan sumber-sumber belajar online, misalnya jurnal, e-book, dan lain sebagainya, teman-teman kita akan mulai membedah bagian-bagian dari artikel. Bagian-bagian dari artikel apa saja secara umum? Ya judul, kemudian informasi penulis, misalnya nama, institusi, terus email, itu yang umum ya. Mungkin ada beberapa jurnal yang meminta alamat, beberapa jurnal yang meminta nomor HP juga ada, tapi itu sebenarnya tidak umum gitu ya. Tapi ada juga. Dan ini bagian informasi, kemudian nanti bagian abstrak, kemudian mulai ke kata kunci, pendahuluan, literatur review atau kajian pustaka, literatur review, nanti ke rumusan masalah atau bahasanya rumusan masalah, tapi nanti bentuknya tidak rumusan masalah. Kemudian mulai ke hasil metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, kemudian referensi. Sebelumnya ada acknowledgement biasanya. Nah itu nanti bagian-bagian artikel yang akan kita bersama-sama bareng bedah ya. Oh ya, selamat datang Pak Imam. Selamat bergabung. Jadi nanti itu teman-teman kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, nanti kita akan bagi untuk pertama ini yang materinya nanti adalah electronic resource. Nanti insya Allah saya sendiri akan memberikan membersamai teman-teman belajar bersama tentang electronic resource. Nanti kemudian bagian selanjutnya ada Mas Ali, nanti juga selanjutnya ada Mas Iqbal dan saya. Oke, jadi teman-teman seperti itu. Kemudian untuk hari kedua, nanti di akhir dari sesi hari ini adalah teman-teman akan diberikan catatan review dari artikel yang sudah teman-teman kirim. Nah, tugas teman-teman ialah, kan ini sudah, kan kalau di akhir nanti teman-teman tentu sudah tahu ya bagaimana cara mengakses resource, bagaimana menulis artikel. Nah, tugas di hari kedua ialah teman-teman memperbaiki catatan review dari yang akan nanti kami berikan, nanti akan kami share apakah nanti lewat WA atau mungkin akan lebih komunal saja lewat link Google Drive gitu ya. Nanti biar bisa di-download masing-masing. Nah, nanti kemudian tugas hari kedua ialah teman-teman memperbaiki catatan-catatan yang sudah diberikan. Hari kedua ini memperbaiki. Nah, sampai nanti jam 12 malamnya hari kedua besok, nanti akan saya kasih linknya. Akan saya kasih linknya untuk diupload di situ. Nah, nanti diupload di situ, nanti setelah itu nanti akan kami review kedua berarti ya, review kedua. Nah, nanti kami akan memberikan tenggang waktu tertentu teman-teman untuk memperbaiki artikel itu. Nanti kami akan sesuaikan dengan seberapa parahnya tulisan teman-teman. Enggak parah sih. Seberapa susahnya nanti memperbaiki. Seberapa effortnya nantilah ya. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan memberikan deadline dari waktu ke waktu, nanti diupload. Kita nanti akan sediakan satu link Google Drive biar dan teman-teman, dan nanti nguploadnya sesuai dengan nama jurnal target ya. Oke. Atau monggo Pak Imam kalau ingin memberikan sambutannya terlebih dahulu.
Kepada Pak Imam kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati di sini ada Mas Syafi'i, ada Iqbal Faza Ahmad, mungkin juga ada Mas Ali Mufi dan yang lainnya, ada dari semua mahasiswa penerima beasiswa publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita bisa bertemu secara virtual. Ini adalah mengikuti kegiatan yang kedua, pitch kedua untuk pelatihan atau publikasi ilmiah di bidang karya tulis ilmiah. Langsung saja teman-teman semua yang saya banggakan, ini mahasiswa S1, mahasiswa S2 semua yang saya hormati. Pertama saya mengucapkan selamat ya kepada adik-adik, kawan-kawan semua yang mendapatkan pelatihan atau mendapatkan dinyatakan sebagai lolos dalam publikasi ya, dalam penentuan, dalam kompetisi mendapatkan beasiswa publikasi ilmiah mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Namanya pertama saya mungkin akan memberikan penjelasan terkait dengan apa maksud dari beasiswa publikasi ini. Beasiswa publikasi ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan rekognisi, meningkatkan pengakuan ya, prestasi pengakuan mahasiswa kita. Skemanya adalah pelatihan karya tulis ilmiah, tetapi saya kemas dalam beasiswa publikasi karena tidak semua yang mendaftar itu bisa mengikuti pelatihan ini karena secara intensif. Banyak sekali yang mendaftar, tentu saya memberikan persyaratan yang cukup ketat ya. Di antaranya karya tulis ilmiah, Anda harus publikasi ilmiah siap publish ya, publikasi ilmiah dan seterusnya. Itu ada syarat-syaratnya dan itu tidak semuanya memenuhi memang, tetapi Anda semua yang ada di forum ini, ada di ruangan ini, di Zoom ini, Anda memenuhi persyaratan itu. Maka dari itu saya ucapkan selamat bagi Anda semua. Dan ada beberapa mahasiswa bimbingan saya yang memang secara khusus ya, bimbingan tesis ya, yang secara khusus saya minta untuk mengikuti kegiatan ini. Ini ada siapa yang bimbingan saya di sini ya, yang saya bergabung ya? Saya Pak, Muhammad Ziya. Jadi videonya kok nggak pada dihidupkan apa? Pak, laptop saya videonya kameranya lagi mati Bu. Oke. Oh ya, ada apa itu problem ya? Problem ganti laptop nanti. Anda pilih ganti laptop atau mau ganti pembimbing? Itu aja pilihannya. Kalau mau ganti pembimbing silakan. Saya senang sekali kan. Saya sudah sampaikan. Mau ganti pembimbing atau ganti laptop? Muhammad Zia. Tidak. Besok kita ganti laptop. Pilih ganti laptop toh, nggak ganti pembimbing. Kalau ganti pembimbing saya harapkan ganti pembimbing sih daripada ganti laptop sebenarnya. Nanti harus serius ikuti kegiatan ini. Kemudian itu diantaranya. Kemudian ini juga menambah CV ya. Anda nanti dalam CV kalau Anda bikin CV nanti, bikin CV Anda tambahkan dengan pelatihan karya tulis ilmiah. CV-nya adalah nanti dikasih ada sertifikatnya Mas Ali Syafi'i ya. Sertifikatnya Anda adalah pemenang atau pemenang kompetisi atau dalam kompetisi karya tulis ilmiah, publikasi ilmiah. Gitu CV-nya. CV-nya jangan pelatihan karya tulis ilmiah. Itu CV tidak keren ya. Kalau Anda nanti berkompetisi dengan yang lainnya, jadi dosen, jadi narasumber di mana atau kompetisi apa, itu di situ Anda bahwa Anda diantaranya adalah pemenang publikasi ilmiah dalam beasiswa atau penerima beasiswa publikasi ilmiah mahasiswa. Itu diantaranya. Saya sangat peduli dengan CV seperti ini karena saya sering sekali menginterview calon-calon tidak cuma hanya di UIN tapi di beberapa lembaga ya, formal maupun non formal, NGO, LSM, itu juga saya biasa mereview. CV anak-anak UIN ini lugu-lugu dan jelek-jelek gitu ya. Padahal kompetisinya orangnya anaknya hebat-hebat. Tetapi dengan CV yang jelek, yang buruk cara menulisnya itu, Anda tidak bisa maju ke tahap berikutnya.
Anda di desk review saja, di administrasi saja sudah terlempar itu, CV-nya sudah masuk tempat sampah itu, seperti itu. Ya, saya juga sering mendapatkan begitu. Ya, sayang sekali kan, maka penyusunan CV itu menjadi penting. Anda harus mengumpulkan CV ketika mahasiswa ini sebanyak-banyaknya. Itu ya, itu kepedulian di antara kepedulian saya karena saya di bidang 3 ya, wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian targetnya adalah publikasi ilmiah. Anak-anak teman-teman semua yang ada di forum ini, menurut penilaian para reviewer ini adalah sudah bisa dipastikan 75% sampai 80%, 75% sampai 80% itu Anda bisa publish. Artinya artikel Anda memenuhi persyaratan, bisa publik, bisa dipublish di karya tulis ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah. Maka Anda bisa masuk. Maka cuman hanya tinggal 25% atau 20% saja. Ya, Anda pelatihan ini memenuhi persyaratan Anda yang 30% atau 20%. Contohnya misalnya bagaimana Anda harus merevisi, kemudian Anda harus melengkapi literatur reviewnya, kemudian catatan-catatan yang lainnya. Bagi yang mengikuti atau bagi yang tesis, berarti Anda harus menambah literatur review atau literatur di e-resources. Nanti Anda akan mendapatkan banyak hal di situ. Bagaimana misalnya nanti kalau cukup waktunya bisa bagaimana sistematik literatur review menggunakan fast viewer ya Mas, fast viewer, penggunaan POP dan seterusnya, yang itu sepertinya Anda belum dapatkan di perkuliahan karena itu di jurnal-jurnal ya, di karya tulis ilmiah. Nah, itu membekali Anda dari semua. Hampir 70-80% ya, 70-80%, bahkan 90% saya bisa pastikan mahasiswa yang alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan S1 S2 kemudian mengikuti pelatihan seperti ini, aktif di kegiatan kepenulisan seperti ini, CV-nya bagus, penulis punya karya banyak, dan bimbingan saya, itu dia. Catatannya begitu ya. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah S1 dan S2, kemudian dia aktif di kegiatan-kegiatan organisasi, dia mengikuti banyak kegiatan aktivitas, punya CV yang lumayan bagus, punya publikasi ilmiah yang banyak, dan bimbingan saya hampir 90% dalam rekrutmen dosen itu masuk. Nah, itu dia. Kenapa? Saya arahkan begini. Karena Anda punya kompetisi, punya kompetensi. Ya, nanti maka mudah-mudahan Anda bisa banyak lah ya, dan bimbingan yang lain tentunya ya. Saya akan menunjukkan bimbingan saya yang mengikuti arahan saya, instruksian saya itu ini, karena ke depan adalah begitu. Indah kemampuan untuk bagaimana membaca apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan itu kalau Anda kompetisi, lolos CAT, kemudian di interview akan ditanya, kamu tuh punya karya apa, citasi kamu berapa, kamu bisa apa, CV-nya mana, begitu ya. Terus nulis jurnalnya di mana, itu akan ditanya seperti itu. Nah, itu dia. Maka beruntunglah Anda dan ikuti secara serius. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu, knowledge Anda, dan sharing knowledge semuanya. Saya kira gitu ya. Yang ini Azizah ada nggak nih Azizah ini? Ya, ada ya Azizah, bimbingan saya pengolah jurnal Piaut mana? Nggak ada, Safi. Nggak ada, Safi ya. Oke, itu ya. Itu nanti tinggal 2 pilihan saja. Kalau tidak ikuti instruksi saya, kamu mau ganti pembimbing atau ikut saya, gitu aja. Saya nggak bimbing itu senang sekali kok. Ya, maka arahan saya itu tidak ada yang merugikan Anda. Saya itu mengarahkan kamu itu menguntungkan Anda, bahkan merugikan saya, gitu aja. Gitu. Maka kalau enggak instruksi saya, permintaan saya suruh belajar sebelum nanti bimbingan sama saya terutama yang tesis saya agak ketat. Literatur reviewnya minimal 60 dari jurnal. Itu kalau tidak tahu resources, ya tidak bisa mencari sumber-sumber dari internet, resources ya kesulitan, dan saya tentu malas ngajari satu-satu, itu kan habisin waktu. Ya ngapain mengajari seperti itu? Ya mending ikuti ini, pelatihan seperti ini,
mestinya Anda tidak dapat beasiswa seperti ini pun saya masukkan karena saya punya bimbingan-bimbingan yang saya pengen Anda semua maju ya. Itu kira-kira suruh ikut gak ikut. Siapa lagi nih bimbingan saya absen ini. Siapa lagi nih? Yosi. Nah, siapa lagi? Cuma Yosi saja ya, sama tadi itu ya, sama siapa tadi namanya? Zia ya, Muhammad Zia. Muhammad Zia. Mana ada lagi? Lutfi Pak, tapi belum masuk. Lutfi nanti suruh ikut tuh. Main Pak. Mana Lutfi Jurkan ada ya? Lutfi Jurkan ada. Kamu yang dari Lombok ya? Iya Pak. Nah ikut begini dari Lombok aja bisa ikuti. Kalau nanti nggak ikuti ada tesis dulu ya S2. Nanti kalau nggak ikuti rata-rata reviewnya jelek dengan anak S1 bayi bagusan anak S1 kan memalukan ya. Gitu ya. Saya kira itu Mas Syafi'i, ikuti terus ini, digembleng saja, disiksa saja ini biar yang gendut-gendut biar kurus ya. Kemudian yang kurus biar karena disiksa kan menderita jadi makannya banyak, yang kurus jadi gendut gitu aja. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada, selama ikuti dan targetnya adalah publikasi ilmiah. Saya menargetkan teman-teman semua, dari semua, saya telah menyediakan, saya ketua jurnalnya kan di Fakultas Tarbiyah kan ketua jurnal. Saya sudah menyediakan banyak dengan mahasiswa kalau S2 ada forum komunikasi mahasiswa pasca sarjana, menyiapkan jurnal-jurnal untuk para mahasiswa. Dan mahasiswa Anda bisa masukkan di sana. Saya mentargetkan 100 publikasi ilmiah mahasiswa untuk rekognisi. Rekognisi itu untuk pengakuan nasional dan internasional. Maka targetnya publish. Kalau tidak publish saya rugi. Saya akan mengeluarkan dana banyak untuk ini ya. Publish. Syaratnya harus nanti publish. Publik. Keuntungannya bukan untuk kita, untuk saya, tetapi untuk Anda semua. Ya. Nah, kemarin sudah ada sekitar 20 sampai 25, 30 artikel sudah siap publish. Selanjutnya Anda ini harus publish juga ya. Targetnya publish di jurnal-jurnal. Jurnal sudah disiapkan, semuanya sudah ada, tinggal Anda menyesuaikan ya, gaya selingkung, template, kemudian MN scoop-nya dari jurnal itu. Ya, saya kira itu. Selamat mengikuti pelatihan. Ikuti saja karena ini juga saya pastikan, tanya sama Mas Syafi'i itu, saya pastikan kegiatan seperti ini yang publikasi ilmiah ini, beasiswa publikasi ilmiah ini adalah program satu-satunya di PTKI ya, di kampus-kampus ini, di kampus-kampus PTKI, UIN, IAIN itu hanya di Jogja. Di Jogja pun hanya di Fakultas Tarbiyah. Atau bahkan di dunia yang ada cuman kita ya. Anda ini beruntung sekali ya program. Dan saya tidak bisa janji kalau tahun depan masih ada atau tidak ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teruskan Mas Syafi'i. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Imam yang telah memberikan sambutannya ya dan lanjutan semangatnya untuk kita semua. Oke, kembali lagi ya teman-teman. Tadi saya akan menjelaskan skema dari kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti setelah kita selesai memperbaiki, berarti di hari kedua tugasnya adalah memperbaiki. Nanti saya kasih deadline jam 12 malam sudah harus diupload. Nah, nanti kita akan review lagi. Nah, nanti kita akan masukkan review itu di Google Drive. Nah, penamaan ini penting ini, nanti biar tidak memusingkan para reviewer. Penamaan dari artikel itu, dari artikel saudara itu harus sesuai dengan format ya, biar nanti tidak membingungkan. Nanti formatnya akan saya kirim di grup formatnya, karena di dalam nama itu ada nama jurnal target, ada nama penulisnya sendiri, kemudian 3 judul pertama biar tidak membingungkan ya. Nah, itu harus sesuai format nanti biar nanti mengreviewnya dan kemudian menatanya jadi lebih enak. Oke, itu skema nanti setelah direview ulang dengan penamaan yang sudah sesuai itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan
review selanjutnya. Nanti akan kami kasih waktu 2 atau 3 hari untuk memperbaiki ulang dari catatan-catatan yang setelah dari revisi teman-teman kemudian direview, kami akan beri beberapa hari lah, 2 atau 3 hari untuk teman-teman memperbaiki kembali. Nah, jika sudah, maka kemudian nanti jika sudah siap nanti silahkan teman-teman mengirimkan artikel tersebut, artikel teman-teman ke jurnal target yang sudah dibagi ya. Nanti akan saya lihatkan pembagiannya dan nanti akan saya share juga ininya pembagiannya. Oke. Seperti itu ya. Nanti terakhir ketika teman-teman sudah mensubmit mengirim screenshot di Google Drive yang sudah disediakan, nanti akan disediakan. Oke, seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita follow up lebih lanjut. Oke, seperti itu ya untuk mekanisme skema beasiswa kita. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin memperlihatkan ini hasil cek Turnitin teman-teman semua. Kemarin kan setelah dikirim nih, saya coba melakukan cek Turnitin ya. Ini mulai dari angkatan 2. Nah, ini artikelnya Mas Ragil, Mbak Ragil Dian Purnama ini, menanamkan nilai akhlak pada anak didik dalam pendidikan Islami. Cek plagiasinya 62% ini, Pak. Cukup tinggi ini. Ada nggak orangnya, Mbak Ragil? Iya, ada. Ada ya. Nah, nanti ini diperbaiki ini. Nanti akan saya share file hasil cek Turnitinnya. Nanti biar teman-teman bisa download masing-masing. Kemudian ini ada Mas Muhammad Miftah Farid. Nah, ini lumayan, ini 9. Analisis tanda baca bahasa Arab dalam cerpen Saidah fi Khidmatik. Wah, cerpennya menarik sepertinya. Nah, kemudian Mas Faik. Nah, ini Mas Faik sudah cukup hebat ya. Ada muatan higher order thinking pada buku teks konten analisis ya, ini keren ini. Nah, 70%. Ya oke, lumayan lah. Kalau bisa 15% Mas Faik, biar lebih dikit. Nah, ini ada juga Mbak Nur Ita Aini, ini 95%. Ini setelah saya cek ternyata ini karena double, dulu pernah dikirim. Mbak Ita ada nggak Mbak Itanya? Mbak Ita ada nggak orangnya? Nggak ada ya? Nah, ini setelah saya cek ternyata karena double submit di tugasnya Pak Zainal kalau tidak salah. Setelah saya cek. Ini punya Mbak Nur Ita ini. Kemudian ada Mbak Alma. Mbak Alma saya cek 21%. Nanti secara umum semua plagiasi itu sebisa mungkin di bawah 20% ya teman-teman. Syukur-syukur bisa di bawah 15%. Setidaknya di bawah 20% lah, 1/5-nya lah. Ini beberapa yang masih belum ya, nanti bisa dicek. Kemudian ada Mbak Yunita, itu solusi terhadap problematika PAI di sekolah. Ini judulnya masih terlalu umum ya. Solusi, wah ini kayak gede banget, kayak terlalu besar sekali. Solusi apa solusinya kayak gitu. Nanti dispesifikkan, nanti kita akan bedah per bagian judul dan seterusnya. Ini ada 20%, oke. Kemudian Lola. Ini tapi Mbak Lola enggak? Lola kan ya? Bercanda. Is. Jangan baper. Oke, ini Mbak Lola Fadila. Ada orangnya enggak ini? Jangan-jangan saya bilang enggak ada orangnya. Oh, enggak ada. Enggak ada orangnya. Oke. Itu bisa Fitri. Oke, ini 77% ini. Ini kok tinggi ya? Cukup tinggi ini. Mbak Lola Fadila. Kemudian bisa Fitri. Ini analisis pelaksanaan administrasi
Analisis pelaksanaan administrasi dan supervisi ini masih 63 ini. 63%. Zulfi Idayanti reading habit ini 13%. Didan pemahaman mahasiswa pendidikan kimia terhadap soal kimia berbasis integrasi. Nah, ini masih 27, ini harus diparafrase lagi. Siti Nurjanah pengaruh budaya religi 57. Isnaini Nurfatonah evaluasi program menghafal Al-Quran di Rumah Pintar Piyungan. Oke, Piyungan. 12%, oke, lumayan. Mahfud Syakroni manajemen SDM di seksi PHU kantor Kemenak, ini masih 24. Ini Mas Diki Artanto, ini kemarin dari Pak Zainal, katanya nanti Pak Zainal sendiri yang akan mau mereview ya. Itu 16%, oke. Kemudian Nila pengembangan media puzzle. Nah, ini masih 22. Lutfi ada nggak Mas Lutfi? Ini analisis mutu input proses di MTS Nusa Tenggara Barat. Itu ada 26. Kemudian Muhammad Mazia lumayan 14. Sabilani Anjani Mbak Bella ya 33 nih, Bel masih 33 Bel. Kemudian Mbak Yosi nih masih 31 Mbak. Kemudian Husna Maulida 12. Oke. Jadi nanti ini silahkan, nanti tugas pertamanya mungkin bisa dilakukan ya mulai dicicil nanti duhur atau nanti biar tidak mengganggu ya setelah kegiatan mulai dicicil memperbaiki memparafrase ya. Nanti akan saya kirim upload Google Drive, nanti bisa teman-teman download masing-masing, dilihat di bagian mana yang terkena plagiasi biar bisa teman-teman parafrase ya. Oke. Seperti itu, ada pertanyaan dulu? Ada nggak? Halo. Ya, saya bertanya. Silakan. Ini biasanya dalam plagiasi itu kenanya di mana ya? Mungkin apakah di pengutipannya itu atau memang di praprasenya itu yang tidak mengambil secara utuh itu? Biasanya yang sering ditemukan. Jadi gini, Turnitin itu kan mengecek similarity ya, similarity terhadap referensi-referensi yang sudah terbit gitu. Logika yang dibangun di Turnitin kan seperti itu. Nah, di dalam Turnitin itu memang banyak aturan. Aturan artinya apakah nanti mengeksklud berapa persen, kemudian apakah nanti bibliografi dan yang lainnya dieksklud. Dieksklud itu artinya tidak dihitung ya. Itu memang harus dipahami lebih jauh. Tapi setidaknya nanti teman-teman cara melihatnya adalah teman-teman lakukan parafrase di bagian-bagian yang memang bisa dilakukan parafrase. Misalnya tak contohkan ya. Tak contohkan page 2. Kelihatan kan ya? Nih, misalnya punya Mbak Alma ini ya. Baik. Ini. Pendidikan karakter pada anak usia dasar dalam pembelajaran daring di era digital. Nah, misalnya gini. Misalnya kalau untuk misalnya terdetek di bagian teks gini. Nah, ini masih kita bisa parafrase kalimatnya. Masih bisa kita parafrase kalau di bagian kalimatnya. Tapi kalau kemudian mendeteknya di nama institusi terus bagaimana? Ya sudah, biarkan saja. Maka disitulah nanti jurnal memberikan maksimal plagiasi berapa untuk mengakomodir plagiasi yang ada di tempat yang tidak mungkin kita bisa perbaiki. Di nama institusi misalnya, di kutipan misalnya. Nah, memang seperti itu. Dan
Dan karena ini mesin jadi memang ada kekurangan dalam tanda kutip ya. Kekurangannya adalah yang namanya Turnitin mesin, dan dia tidak bisa mengetahui ya selagi itu teks muncul dan kemudian match dengan artikel lain misalnya, ya dia tetap akan dianggap parafrase, dianggap plagiasi. Atau sebenarnya bukan plagiasi ya, istilah yang lebih tepat itu similarity, kesamaan, similar. Plagiasi itu maknanya lebih luas lagi sebenarnya. Ini namanya check similarity. Nah, ini misalnya ini kita bisa memperbaiki bagian-bagian yang ini bisa kita parafrase. Ini memang saya buat, tidak saya beri exclude minimal 1%, karena kalau biasanya memang beberapa pengelola jurnal mengeksklud ada yang 1%, ada yang 2%, tapi ini memang tidak saya exclude biar artikelnya nanti bisa benar-benar tidak terkena similarity ya. Nah, misalnya kita cek di bagian referensi misalnya. Nah, ini kalau seperti ini gimana? Ya memang tidak bisa kan ya. Masa mau diganti nama orangnya di parafrase kan tidak mungkin. Nah, maka dari itu memang slot berapa persen itu untuk bukan plagiasi, similarity di bagian-bagian yang seperti ini. Termasuk juga misalnya kalau mengutip langsung, kasih tanda petik saja, nggak apa-apa itu. Itu biar nanti ketika dicek oleh mesin dia dianggap oleh kutipan langsung. Kan biasanya kalau ada beberapa teknik penulisan yang misalnya kutipan langsung kan hanya sekedar dibuat spasi kecil ya tanpa diberi tanda depan atau belakangnya. Nah, itu tetap akan dianggap teks tidak langsung, bukan direct, kutipan direct ya, kutipan langsung. Nah, maka untuk pas cek Turnitin tetap kasih tanda petik menunjukkan bahwa itu kutipan langsung, atau tanda kurung buka kurung tutup juga sepertinya bisa untuk menganggap bahwa itu kutipan langsung. Tapi nanti ketika mau disubmit di jurnal tersebut, ya tentu sudah sesuai template-nya ya. Template itu aturan-aturan. Seperti itu Mas ya. Ada tanggapan nggak? Berarti seperti kutipan ayat itu atau terjemahan ayat itu kan berarti harus kita kasih kutipan ya apa? Ya tanda kutip biar terhitung tidak aneh. Ya, tapi bukan berarti terus satu paragraf ini dikutip semua, terus dikasih tanda putih. Saya sudah tahu betul teknik kayak gitu. Dikasih tanda kutip depan belakang paragraf. Ganti warna putih ya. Oke, seperti itu ya hasil Turnitin kita. Nanti tak share hasilnya.